Selama kepada Lin Wean, juara dunia tinju wanita yang telah mempertahankan sabu kema 3 kali. Ada apa ini? Pie. Dia baik-baik saja, kan? Kamu anak ketiga. Ibu tiri sudah makan gratis bertahun-tahun. Ayah Lin Jiangwo sudah menyuruhmu menikah. Kenapa? Pak Li lebih tua. Bahagia. Usia yang lebih tua itu. Apa yang buruk dari itu? Kembali ke tahun 80-an. Bisa meninju 10 orang sekali. Kasian banget si pemilik awal ini. Apa anak ini ketabrak jadi bego? Aku, cewek muda, dikasih buat nikahin bapak tua umur 50-an, mau nggak mau. Kurang ajar. Jahat banget. Banyak urusi opa jadi lupa urus kamu. Aku kasih kamu yang sama. Kamu ini, si gadis ketiga. Memang pasangan serasi. Aku nggak ikut lagi deh. Gadis ketiga kamu. Nenek Cheng 10. Kemampuan ini, semangat ini. Kalau dulu ikut berperang bersamaku. Tidakkah itu, kakak, satu tangan satu musuh. Rumah yang hancur. Kantong lebih bersih dari wajahku. Apa yang harus saya lakukan? Anak perempuan. Kamu cukup terampil. Apakah kamu punya pacar? Apakah ada suami yang kamu inginkan? Mungkinkah ini penipuan? Tidak. Saya bukan penipu. Cucu laki-laki tertua saya 185 cm dan tampan. Menikah dengan anggota keluarga. Buat dia patuh. Dengan patuh mewarisi bisnis keluarga. Setiap bulan aku kasih kamu uang saku. Juga akan kasih kamu mas kawin yang besar. Gimana? Zaman sekarang, wanita tanpa uang susah hidup. Kumpulkan uang dulu, nanti baru cerai. Oke, Aku pasti jadi istri cucumu. baik. Ayo, apa kamu berani taruhan besar? Yang kalah harus potong rambut belah tengah. Baik. Zheng Zhi, nenek cari istri untukmu. Setelah menikah, tidak bisa keluar lagi? Siapa butuh istri? Wanita itu hanya memperlambat kecepatanmu mencabut pedang. Ayo. Kamu pasti Cheng Zheng ya? Aku nenekmu. Membawakan calon istri untukmu. Ayo. Sekarang ikut aku pulang. Wanita tua itu tahu cara membuat masalah. Hanya karena dia kuat, bukan berarti dia istriku. Apakah Anda memenuhi syarat? Mengapa? Bagaimana menurutmu? Apakah dia pantas mendapatkannya? Jadi menurut Anda, apa yang dimaksud dengan memenuhi syarat? Mengapa tidak memainkan sesuatu kuasai? Aku akan berjuang sampai akhir. Sombong, berani bersaing dengan saudara Zheng menggoyangkan pinggulnya. Zheng disebut orang, Xiao Chao Yunfa. Kamu pasti kalah. Baiklah. Kita adu-dadu. Kalau kamu menang, aku ikut kamu ke kantor pencatat. Kalau kamu kalah, kamu harus merangkak keluar. Bisa. Meremehkan diri. Perempuan kecil. Lihat nanti bagaimana kamu menangis.
36. Kamu curang. Hanya kemampuan. Sembilan belas. Menang, terima kekalahan. Besok jam 9 di kantor catatan sipil. Jangan berani terlambat sedetik pun. Yang pecah itu bukan dadu. Zheng Zhi. Cewek ini agak aneh. Besok kamu masih mau ke sana nggak? Mau kemana? Aku ini orang sembarangan ya? Cewek yang bisa ngatur aku. Belum lahir. Kakak, ada kabar buruk nenekmu. Katakan. Nenekmu tidak baik-baik. Nenek kamu baik-baik saja kan? Nenek. Kamu baik-baik saja kan? Kamu baik-baik saja? Sepanjang hidup ini aku telah berjuang di Long March. Mengangkat senjata. Melawan penjajah. Tidak disangka. Waterloo di usia tuanya. Aku tak bisa lagi menggendong cicitku. Nenek. Jangan menakutiku. Dokter, datang cepat. Bagaimanapun, Aku tak akan bisa menggendong cicitku lagi. Aku tidak ingin hidup lagi. Nenek. Aku akan menikah. Aku sekarang akan segera menikah. Jaga kesehatannya. Bocah kecil. Aku pasti bisa mengatasi kamu. Saus tomat ini bagus sekali. Dengar. Kita saling butuh. Menikah. Hanya untuk menyenangkan nenek. Pernikahan ini dirahasiakan. Besok. Aku sesuai aturan melamarmu di rumah. Tunggu nenek sembuh dulu. Kita diam-diam cerai nanti. Menikah dapat uang, bisa lepas dari orang-orang itu. Penting bisa cerai mudah, untung 3 kali. Semoga kerjasama menyenangkan. Anak ini terlihat cukup dingin. Karena sudah menikah, aku harus kembali mengambil mahar sendiri. Bagaimanapun, mahar adalah mahar. Dan barang bawaan pengantin adalah barang bawaan pengantin. Kakek Xiuhua. Kakak Zhonggu. Aku datang. Ini uang mahar 20 yuan yang sudah kusiapkan. Kamu cek dulu. Kakak, istriku dirumahkan. Waktu itu gadis itu menolak menikah denganku. Sekarang nggak masalah kan? Pak Li, tenang saja. Beberapa wanita sulit diatur. Tidurkan saja sampai tunduk. Setelah semuanya terjadi. Dia mau ikut pulang bersamamu, betul? Va, Ini rembukin gimana jual aku. Vin Bawat Pak. Pak Li jemput, malam ini nikah. Aku tuh udah nikah. Kalau nikah lagi, kan jadi pelanggaran bigami. Pak, mendingan kamu pulang. Apa, kamu bilang kamu udah nikah? Kyak Xiua, anakmu sudah nikah, masih mau nikah sama aku. Kenapa kamu ngibulin uangku? Kembalikan uangku. Jangan dengarkan gadis ketiga ngomong sembarangan. Dia belum pernah pegang tangan pria, mungkin dia menikah. Gadis ketiga, kami sudah terima uangnya. Tidak menikah juga harus menikah. Terserah kamu deh. Jian Gui. Pegang dia. Tunggu sampai dia tidur dengan Pak Li. Lihat gadis ketiga ini masih keras kepala atau tidak. Wean jangan salahkan ayah. Semua ini demi kebaikanmu. Sayang. Kita pulang saja. Demi kebaikanku.
menikahkanku dengan orang tua demi kebaikanku. Memaksaku tinggal serumah demi kebaikanku. Adieu. Kok kamu tega gitu? Aku nggak mau nikah sama kamu. Hebat banget. 3 gadis. Aku akan mengalahkan kalian bertiga. Kalian berdua tampak sangat serasi. Bagaimana kalau kamu menikah dengannya? Lepaskan ibumu, atau aku akan mengalahkan kalian bertiga. Halo. Di siang bolong di tempat umum, kalian sedang apa? Kamu sedang apa? Siapa kamu? Masuk rumahku untuk apa? Aku datang melamar. Me lamar. Siapa? Dia, Baguslah. Bilang gak mau nikah sama Pak Li. Pacaran sama pria buruk. Mau cari preman buat menipu? Nggak bisa. keluarga kalian semangatnya galak, turun-temurunnya. Dia cuma ibu tiri, apa haknya ngatur aku? Makanya, ibu macam apa yang mavisi putrinya ke lubang api? Ini seperti memperdagangkan manusia dan memukuli. Wanita tua, dia sudah menikah denganku. Apakah Anda perlu mengajukan keberatan? Ini seperti babi betina tua memakai bra, satu set. Ini bukan mencampuri urusan orang lain. Apa pedulimu dengan babi dan anjing? Bukan urusanmu apa yang dilakukan. Nda. Kamu ternyata memarahi aku. Aku bilang babi dan anjing, kamu malah mengakuinya. Cukup tahu diri, ya. Pernikahan si imut. Tidak boleh diurus bajingan kecil. Aku masih mau jual uang. Mau Omar. Nggak akan terjadi. Di keluarga kami, Wian harus menikah dengan orang Keluarga terhormat. Maksudmu orang di belakangmu berusia 50-an, sudah 3 kali menikah. Dengan mahar 20.000 berharap menikahi gadis perawan. Nenek tua, kamu berhati busuk. Kamu bicara omong kosong. Aku bicara omong kosong? Kamu tahu dalam hati sendiri. Kalian pasangan jahat ini masih mau menindas istriku. Dia benar-benar tajam. Menjilat bisa meracuni diri sendiri. Kamu masih ingin menikahi putriku? Tanpa 100.000 rupiah, aku takkan... Benar sekali. Pernah lihat 100.000 rupiah? Mengambilnya dari mana? Datang melamar tangan kosong. Betul. Menghabiskan 20.000 rupiah untuk menikahinya. Hanya 100.000 rupiah, meremehkan siapa sih? Lamaran pernikahan. Kamu mempersiapkan begitu banyak. Uang mahar 2.000. Nenek bilang Tapi nggak bilang ini. Kenapa wanita dapat orang kaya? 2.000 mahar ini harus tetap ada. Dapat uang. Gimana? Ikut abang. Makan enak dan nikmatai hidup. Kamu siapa sih? Dia itu saya lihat. Siapa saya? Saya adalah pamanmu. Ini. Perdala kamu. Orang kasih 2.000 rupiah. Kamu cuma kasih 20 daya masih berani melamar. Ini. Kakak Xiuhua, kamu ini, kita dulu nggak ngomong begitu. Pergi. Menantu datang, jangan bikin malu. Kalian, silahkan bapak ini keluar dari sini. Wang, Lin Zhang, kalian berdua tunggu saja. menantu Janggon orang itu memang berandal. Masalah berantakan di rumah, cepat bereskan. Pasti. Menantu, Jangan berdiri, duduklah. Wei An, kenapa berdiri di situ? Cepat beri suamimu teh. baiklah. sekuat apapun, lalu kenapa? Toh tetap harus melayani saya. Tidak usah. Mana bisa menyusahkan An. Enen duduk, kamu duduk. Saudari Ipa. Ini adalah pengikut Kak Zheng. Butuh bantuan, panggil saja, aku di depan. Kepalkan tinju sebesar batu, pukul 2 kali. Kalau itu milikmu, ya ambil saja. Pegang erat-erat, ini milikmu. Biar tidak ada yang memikirkan. Mulai sekarang, gajiku juga semua buat kamu.
Nenekku bilang, istri yang pegang uang, makin pegang makin banyak. Jangan buat menantu marah. Ayo kemas barang-barang. Pulang sama suami. Tidak bisa. Emosional dan logis, ini tidak sudah bertunangan harus sesuai proses. Mana bisa langsung pergi sama kamu. Putraku menikah habis banyak Aku ambil mahar dan semua. Seperti dulu ambil mas kawin ibunya. mahar ibu belum didapat, memang tidak bisa pergi. Cheng Zheng. Peraturan ini tidak boleh, tunggu sampai menikah baru cari kamu. Kamu. Yakin? Kenapa kamu peduli padaku? Siapa peduli padamu? Aku takut kehilangan orangku di luar. Pergi. Sebut namaku nanti. Saudara di jalan ini akan membantumu. Aku bilang, kamu ini orangku. Aku mau lihat siapa yang berani mengganggumu. Ayo. Bu, kasih aku uang dong. Di rumah hampir nggak ada makanan. Pensi. Ibu, barangnya banyak banget. Wah, kita kaya nih. Kalian datang pas banget. Ini semua hadiah pernikahan kakakmu. Ambil aja. Kayak nih. Taruh barangnya. Ini barangku. Li Weon. Dari kecil sampai besar, apa yang bukan milikku? Bongki. Mahar pernikahan. Jangan harap kalian dapat sepeser pun. Selain itu, kembalikan mas kawin ibuku. Mas kawin ibumu sudah dihabiskan olehnya. Oh ya? Kesabaranku terbatas. Terlambat 1 menit, aku lumpuhkan tangannya. Terlambat 2 menit, lumpuhkan 1 kakinya. Terlambat 3 menit, aku buat keluarga Lin kalian tak punya keturunan. Ibu mertua, kasihkan saja. Jika Yaozu dihancurkan, kamu tidak akan punya cucu lagi. Baik, aku kasih. Lepaskan dia, aku ambilkan sekarang. Aku kasih kamu. Cepat, Bu. Jangan bergerak. Lepaskan dia. Beri uang. Cepat, cepat, cepat. Ini untukmu. Seandainya dari awal begini kan baik. Nenek. Ini 2.000 rupiah. Kamu begitu saja memberikannya. Dia ingin menikah dengan megah. Aku akan buat dia batal menikah. Pangantin wanita datang. Wow, pengantin wanita cantik sekali. Keluarganya yang termiskin di desa. Anak kecil dari keluarga Cheng. C'est Maquin Lama, c'est Maquin Mont d'Armandir. Di balik penampilannya yang kasar. Cukup cantik juga. Bisa atau tidak? Kalau tidak bisa, jangan dipaksa. Sepatu ini tidak nyaman dipakai. Lepaskan saja. Pergi. Ambilkan sepasang sepatu datar. Apa kamu lakukan? Gila, cepat. Lantainya dingin, menyakitkan kaki. Aku gendong kamu, lihat siapa yang masih berani bicara omong kosong. Cucuku kesayangan sudah menikah. Sudah dewasa sekarang. Baik sekali.
Orang desa memang susah diterima. Benar-benar tidak tahu kenapa nenek suka padanya. Ayo pergi. Cium 1 kali. Cium apaan? Gak pantas banget. Bibirnya kelihatannya cukup lembut. Gak bisa. Cheng Zeng, sadar. Dia wanita pemberani. Kok tiba-tiba jadi tadi berani rangkul? Tutup matamu. Lin Wein. Dasar anak durhaka. Menikah tanpa undang orang tua? Saya tidak peduli. Nenek, biarkan saya urus urusan pribadi sendiri. Beri saya waktu ya. Anak baik. Pergilah. Nenek dukung kamu. Ionya Chung Ling Feng Cheng Zheng. Barusan kalian bilang kalian yang memelihara aku. Apa kasih aku makan sisa Linnya Ozu atau pakai baju bekasnya? Yang disebut demi kebaikanku, demi uang mahar 20 rupiah, menjual aku ke duda tua lebih dari 50 tahun yang sudah 3 kali cerai. Apa? Menjual anak perempuan? Masih punya muka datang ke sini? Kamu bicara sembarangan. Pak Li itu kondisinya baik. Aku memikirkan carikan kamu sandaran baik. Jangan tidak tahu berterima kasih. Kalian mendorongku ke lubang api dan bilang demi kebaikanku. 2000 ini adalah mahar dari keluarga Cheng. Soal mas kawin, pesan ibu sebelum meninggal. Kenapa? Sudah kurang di mahar dan mas kawin, sekarang mau merampasnya. Lalu bagaimana? Meskipun ibu tiri, aku merawatmu. Ibumu sudah tiada, uang ini milikku. Kalau kau mau menikah, harus dengar kata-kataku. Hari ini, kembalikan mahar 2000 itu. Dan barang-barang pengantin. Batalin aja pernikahan ini. Aduh. Ganggu istri saya di acara pernikahan saya. Udah tanya saya belum? Saya lihat sendiri. Anda mau jual istri saya ke orang tua ini. Kamu iri karena dia menikah dengan orang. Aku ingin memaksanya. Datang untuk menghisap darah. Apa mimpi besar yang sedang Anda miliki? Lin Weian, dia tidak berani membantah. Benar saja, dia memilih. Berani tidak mematahiku? Aku akan mengakhiri pernikahan. Anda bisa pulang dengan patuh. Nanti kita jual lagi, bisa dapat untung sekali lagi. Anak dari keluarga Cheng. Kamu nggak beneran mikir. Nikahin gadis ketiga ini, kamu dapat harta karunkan. Aku kasih tahu. Lin Weian. Sudah tidur sama Pak Li. Ya itu wanita serba. Kalau nggak percaya, kamu tanya Pak Li. Tidak mungkin. Nenek. Lihat yang aku bilang. Gadis desa ini cuma bikin malu keluarga Cheng. Pernikahan tidak boleh diteruskan. Wang Xiuhua. Apa yang kamu bilang itu semua benar. Cheng Zeng tidak percaya padaku. Tuan muda keluarga Cheng, yang saya katakan benar. Saya merawat 3 gadis ini bertahun-tahun. Saya tahu dia seperti apa. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Dia lama dimanfaatkan oleh pria. Siapa tahu apakah dia tertular penyakit. Sudah selesai. Gadis ketiga, sekarang saya lihat bagaimana kamu bisa menikah. Dasar bocah. Berani kau menyumpal mulutku dengan kain lap. Dasar pembohong. Penyihir tua. Kau tidak punya bukti memfitnah istriku. Mulutmu lebih kotor dari kain lap ini, bicara sembarangan menuduh. Mana buktinya? Kalau tidak ada, aku menuntut untuk fitnah. Fitnah. Pak Li, katakan di depan semua orang. Apakah wanita ini sudah tidur denganmu sebelumnya? Kalau dia tidak ada hubungan dengan Tuan Li, bagaimana bisa ada pakaian pribadinya di sini?
Kamu sendiri bilang, apakah seperti yang dia katakan? Kalau berani salah satu kata. Saya, Cheng Zheng. Hari ini biar kamu pergi terbalik. Lin Wei-an. Walaupun ada pria mendukungmu, bagaimana kamu menjelaskan ini? Tuan Muda Cheng, Tuan Muda. Ini saya salah paham. Semua ini karena Wang Xiuhua. Dia yang bilang, hancurkan reputasi putrinya, dia takkan menikah. Dapatkan dia lagi dengan 20 rupiah. Nikahi anaknya, hangatkan ranjang, punya anak. Pakui. Ngomong apa kau ini? Siapa yang bohong? Kalau putrimu menikah dengan keluarga Cheng, bagaimana aku berani bikin keributan? Chuan Cheng. Semua itu perbuatannya. Kalau mau perhitungan, cari dia, jangan cari aku. Perempuan ini bukan orang baik. Ya ampun, apakah ada ibu seperti ini di dunia? Seharga 2. Mereka bahkan menjual putri. ITU Sangga Kijem. Ini akan menghancurkan kebahagiaan. Ibu tiri berarti ayah tiri. Bukan seperti itu kenyataannya. Desar Bejingen. Aku akan Aku akan memukulmu 3 kali. Beraninya menyentuhku di pernikahan. Kau mencoba membunuhku untuk Putri ketiga, ayahmu. Aku memberimu kehidupan. Jika menyuruhmu pergi ke tempat ketiga, harus patuh. Sekarang harus menyerahkan mas kawin dan mahar sebagai tanda penghormatan. hidupku milikku. Siapa yang akan saya nikah? Anda tidak punya hak untuk memutuskan. Saudari ketiga, berani-beraninya membangkang. Sudah keterlaluan. Kenapa kamu tidak berani? Putri Anda, Lin Wei-an, korban perlakuan istimewa, pemukulan, dan eksploitasi Anda. Disiksa hidup-hidup selama 3 hari. Sudah cukup belum? Mengira ini desa keluarga Lin. Saya beritahu kalian, lihat sendiri, tempat apa. Betul sekali. Saya belum pernah melihat. Seorang ayah seperti Anda. Yang membiarkan istri keduanya menindas putri kandungnya sendiri. Aku, nenek tua ini, dulu menghadapi hujan peluru. Bayingan dan pengkhianat tidak pernah takut, sekarang. An adalah menantu keluarga Cheng. Siapapun yang berani mengganggunya lagi. Kobala. Lihat bagaimana nasibnya. Apa yang kalian tunggu? Usir lalat yang berisik ini semua pergi jauh-jauh. Cepat pergi. Kalau tidak, silakan kami kalau pergi. Dipukul pergi. Nenek. Paman. Maaf. Merepotkan kalian. Annen. Ini bukan masalah besar. Punya orang tua seperti itu bukan salahmu. Sekarang kamu menikah dengan keluarga Cheng. Ini menantu kesayangan nenek. Nenek adalah pendukungmu. Lihat siapa yang berani mengganggumu lagi. Betul sekali. Hari ini adalah hari pernikahanmu dengan anak nakal ini. Hari yang baik. Ayo terima ini. Bukankah ini gelang giok favorit ibu sebelum meninggal? Tidak bisa paman, ini terlalu berharga. Tidak bisa menerima. Simpanlah. Ini peninggalan dari Ibu Cheng Zheng waktu dia masih hidup. Dia bilang, Harus diberikan kepada menantu wanita di masa depan. nanti ya, akan saya berikan padamu. Juga agar saya dapat memenuhi harapan ini. Di kehidupan lalu saya yatim piatu. Tidak punya uang untuk sekolah. Bertahan hidup dengan bertinju. Tidak menyangka seumur hidup bisa bertemu keluarga yang baik seperti ini. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Ayah. Nenek, ayah, kalian benar-benar sudah pikun. Karis ini hanya berpura-pura. Dia hanya ingin menipu uang dari keluarga Cheng untuk membantu keluarganya sendiri. Kak, tenang saja. Pernikahan kami dan Cheng Shen terburu-buru, bukan karena uang. Aku bersumpah, uang bisa aku cari sendiri. Bagus kamu tahu diri. Nanti kalau kesehatan nenek membaik, aku cerai sama si Terex. Cerai. Akhirnya selesai. Pernikahan ini lebih capek daripada berkelahi. Dia begini cantik juga. Pertama kali aku tidur dengan wanita.
Sudah cuci muka dan gosok gigi. Tidak bau lagi. Cheng Zeng, apa yang kamu pikirkan? Aku peringatkan kamu ya, Lin Weiyan. Walaupun kita sudah menikah, tapi jangan harap kamu bisa semaunya pada tuan muda ini. Kita hanya menikah kontrak. Terkenal. Tidak nyata. Kamu mau ngapain? Tertulis dalam perjanjian ini. Tidak campur tangan urusan pribadi, tapi tidak mengatakan, tidak boleh tidur di ranjang yang sama. Apalagi Tuan Muda Cheng, jangan lupa, hari ini adalah malam pernikahan kita. Jadi, Dia tertarik padaku. Selesai. Kalau nanti di kamar pengantin, langkah pertama apa? Ciuman dulu? kamu jangan kira aku mau cium kamu. Aku. Tenang aja. Aku sama sekali nggak tertarik sama bocah kayak kamu. Barusan itu cuma bercanda. Kamu mau kemana? Malam pertama pernikahan, kamu mau tidur terpisah ya? Kita berdua pasangan kontrak. Tidak akan ambil keuntungan dari kamu. Kamu tidur di tempat tidur, aku di lantai. Harap kamu bisa pamer kemesraan. Saat waktunya tiba, aku akan bercerai dan membiarkanmu bebas. Tidak bisa. Aku ini lelaki. Tidur di lantai lembab, tidak baik untuk kesehatan. Kamu tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Apa yang terjadi? Dia sama sekali tidak tertarik padaku. Apakah otot dadaku kurang besar? Atau wajahku tidak tampan? Dia benar-benar tidak suka padaku. Lin Weiyan, cepat atau lambat, aku akan membuatmu mengerti. Saya punya kekuatan luar biasa. An-an, kamu sudah bangun. Ayo cepat sarapan. Hei, Pengantin baru di hari pertama. sudah bangun kesiangan ya? Pengantin baru harus bangun pagi, siapkan sarapan, layani orang tua dan suami. Memang dari desa. Tidak tahu sopan santun. Memang dari desa. Tidak tahu sopan santun. Iya. Tadi malam benar-benar capek, jadi aku bangun agak siang. Nenek, Ayah, besok aku pasti bangun lebih awal. Wah, Seng bangun pagi ya, makan selagi hangat. Masih hangat nih. Sudah cukup. Keluarga Cheng kita mencari istri, bukan pembantu. Tadi malam adalah malam pengantin mereka. Tidur lebih lama juga wajar. Annen. Tadi malam pasti melelahkan ya. Nih, Terima kasih, Nenek. nenek. Aku kan cucu kandungmu, kau cuma kasih dia, tidak kasih aku? berani-beraninya kamu bilang begitu. Bukankah nenek juga perhatian padamu? Nanti. Nenek suruh orang belikan ginseng dan tanduk rusa. Supaya kamu bisa sehat sekali. Ginseng dan tanduk rusa itu kan untuk vitalitas pria. Menurutmu? Nenek lihat kamu terlalu lelah. Jadi khusus siapkan untukmu. Ah, nenek, kita malam ini. Jangan lupakan tujuan kita menikah. Mau buat Nenek khawatir? Nenek, Baiklah. Aku minum.
Baik, baik, baik. Kalian berdua, lebih semangatlah. Cepat kasih nenek cicit gendut. Baru nenek tenang. Tidak tahu malu. Kamu jangan pikir punya anak bisa menipu nenek. Suatu saat aku akan membuka kedokmu dan mengusirmu dari keluarga Cheng. Annen. Jangan selevel dengan kakakmu. Ibunya Cheng Zheng meninggal lebih awal. Dia yang membes akan Cheng Zheng seyak kecil. Jadi ya, perasaannya pada Cheng Zheng sangat dalam. Tidak masalah, Cheng Zheng juga tidak mencintai meski keluarga Cheng hangat. Tapi rumah bukan milikku. Aku harus cepat cepat pergi dari sini. Aku mengerti, Nek. Aku kenyang. Aku ke kota, belum jalan-jalan. Nanti aku mau keluar sebentar. Baiklah. Pergilah. Oke. Aku pergi dulu, dadah. An-an anak ini memang sulit. Dasar bocah. Sekarang An-an adalah istrimu. Ya. Dia baru saja datang ke rumah kita. Kamu harus peduli padanya. Betul sekali. Keluarganya itu semua orang yang sulit diatur. Bisa saja. Mereka diam-diam cari masalah dengannya. Tenang saja, dia istriku sendiri. Masa aku biarkan orang lain mengganggunya? Bos. Saya ingin menyewa toko ini. Gadi Kessil. Kamu mau menyewa tempat sebesar ini untuk apa ya? Meski tempat saya ini terpencil, namun sewa di sini tidak murah. Saya berencana membuka kelas bela diri wanita. Nanti jadi tempat latihan tinju. Bela diri wanita. Hanya kamu. Jangan bercanda. Perempuan belajar berkelahi, apa-apaan itu. Aku sewa tempat ini ke kamu. Takutnya kamu tak bisa bertahan sehari. Sekarang. Bisa kita bicara tentang... Bisa. Silakan. Aduh, nasibku kok begitu menderita. Wanita kecil ini tega bekerja sama dengan orang luar memukulku. Aduh, aku malu. Sudah, jangan nangis. Sekarang, ngomong itu buat apa? Gak bisa gini aja. Beberapa hari lagi MU-nya Aku gak balikin mas kawin dan seserahan. Juga mau Cheng Zheng ke bapaknya, biar kasih Yao Zu kerja bagus di pabriknya. Ambil semua duit balik. Gimana? Bagus. Nenek, kalian ini. Hei, ini hadiah buat kamu pulang ke rumah ibu. Gak perlu. Nenek, ini terlalu berlebihan kan? Mereka. Sama sekali gak pantas. Ahu. Keluarga Cheng kita pentingin sopan santun. Jangan sampai orang lain meremehkan kamu. Nanti pulang bawa semua barang ini. Bu, Ada kabar baik. Hong Mei hamil. Benarkah? Aku punya cucu laki-laki, menantu. Bu. Dengarkan aku, kali ini aku sudah tanya dari pakar. Pasti laki-laki. Keluarga Lin punya penerus. Bu. Akhir-akhir ini ingin makan daging. Tapi Yao Zu tidak punya pekerjaan. Rumah juga tidak punya uang. Aduh, jangan sampai cucuku yang gemuk kelaparan. Tenang saja. Lin Wei En hari ini pulang kampung. Ambil barang-barang dan uangnya. Mama beri untukmu. Wah. Iya. Saatnya memberi asupan otak. Ada sesuatu untuk kalian. Anggap saja ini sedikit perhatian dari kakak iparmu. Bukalah. Ini lebih baik. Ini.
Qingxing maksudmu apa? Memberikan barang-barang ini memberi pengemis? Apa keluarga Qing hanya segini perhatiannya? Benar-benar tidak perlu. Ayah, Barang-barang harus dikembalikan. nanti daging jatuh ke mulut serigala. Mereka anggap kita bodoh dan banyak uang. Lalu, maksudmu apa? Nenek, ini kue yang kamu beli di koperasi waktu itu, kan? Iya, benar. Begitu. Aku nggak mau mereka dapat untung sedikit pun dari aku. Oke. Anak ini, Kok bisa kepikiran? Kenapa? Nggak suka ya? Dulu di rumah, aku remah kue nggak bisa makan. Barang dan uang tidak penting. Tapi Qingxing, sekarang kamu menikahi gadis ini, harus beri ya Ozu pekerjaan bagus di pabrik. Anakku begitu hebat, tidak mungkin hanya jadi pekerja, kan? Paling tidak harus jadi kepala bagian. Kepala bagian? Bisa baca laporan produksi dan atur pekerja senior? Pabrik keluarga Cheng bukanlah lembaga amal atau tempat penampungan. 3 gadis. Ini pabrik keluarga. Dia adik kandung. Apa kamu tidak peduli padanya? Hei sayang, dia benar. Kita semua satu keluarga, seharusnya saling menjaga. Posisi ini bukan tidak ada, hanya saja pabrik ini dikelola ayahku, kalau aku mau membantu mengaturnya. Bagaimanapun juga harus menjalin hubungan. Butuh berapa? Setidaknya. Jumlah ini, 50. bukan 500. 500, merampok ya. Kepala baru saja pensiun. Banyak orang berebut posisi. Kalau bukan aku, 500 ini tidak akan berhasil. Bu. Jean Ganli à l'Imaratus Bezar. Setelah masuk pabrik, pelan-pelan dapatkan kembali. Itu bisa balik modal. Iya kan? Baik. Ini untukmu. Tapi kamu harus segera cari kerja untuk ya Ozu, ya. Sayang. Simpen baik-baik uang ini. Anggap saja ini hadiah pernikahan dari adik. Ah, Kalian menipu uangku, kembalikan uangku. Tipu. Kalian yang beri uang itu pada kami. Bahkan tidak cukup untuk bunga mas kawin ibu saya. Lin Weian, ayahmu perintahkan kamu kembalikan uang padaku. Ayaku. Jika aku tidak salah, kamu menikah dengan keluarga kami, rumah ini peninggalan ibuku. Ambil warisan ibuku, menikahi istri kedua, menghukumku. Mengambil kembali uang 500 ini sangatlah wajar. Tidak ada yang menyambutku di rumah ini. suamiku. Bagaimana kalau Ajak kamu makan. Oke. Restoran kedatangan koki hebat, ingin makan daging babi merah hari ini. Tambah ikan merah. Ya. Ayo. Kembalikan uangku. Itu uang untuk seluruh keluarga kami. Baru saja jalan pulang, lapar. Kue ini kalian gak suka. Jadi biar aku yang makan deh. Kamu nih gadis kecil, kembalikan uangku. Terima kasih bantu aku acting, ya. Uang ini dianggap imbalanmu. Sudahlah, aku nggak kekurangan uang segitu. Lagi pula, kamu baru buka sasana tinju, butuh duit. Kamu tahu dari mana aku mau buka sasana tinju? Hari itu, aku sama adikku lagi jalan-jalan, terus nggak sengaja dengar. Tidak. Biasanya kamu galak, kenapa begitu balik ke ibumu, langsung ditindas begitu? Malu-maluin aja. Uang ini, anggap sebagai investasi. Aku yang jagain kamu. Meskipun Cheng Zheng santai, ini pertama kalinya ada orang yang membelaku seperti berjuang untukku. Gadis menyebalkan ini. Itu uang keluarga kita. Li Weian, gadis ketiga. Larinya benar-benar cepat. Rasanya dalam sekejap sudah menghilang.
Adieu. Perutku sakit sekali. Istriku, kamu baik-baik saja kan? Bu, perutku sakit sekali. Cucu besarmu ini mungkin tidak akan selamat ya. Aduh, jangan ngomong sembarangan. Cucu besar saya beruntung. Bagaimana mungkin dia tidak bisa selamat? Apa menurutmu? Sekarang semua uang di rumah diambil Lin Wei An. Jadi setelah ini, kita mau makan apa? Minum apa? Cepat atau lambat, kita akan kelaparan. Anak perempuan sialan itu. Cukup. Sekarang marah tu pas. Kalau bukan karena kamu, bisakah Lin Wei An membuat semua uang di rumah dibawa kabur? Itu 500 rupiah. Aku tertipu oleh gadis ketiga itu demi kehormatan keluarga. Tadi kalian semua ada di sana. Sekarang malah bicara seolah pintar kamu sudahlah. Kenapa ribut-ribut-ribut bisa mengembalikan uang? Beritahu harus bagaimana. Aku bisa makan yang buruk tapi anak di perutku bagaimana? Gadis kecil ini, Dia membuatku tidak tenang. Aku juga tidak akan melepaskannya. Kamu di rumah istirahat baik. Aku akan membuatnya mengembalikan semua uang yang dia makan. Bibi Wang, kamu kenapa? bukan aku kenapa. Ibumu menitipkan pesan. Ayahmu jatuh. Cepat pulang dan lihat sendiri. Nak, Meskipun dia tidak baik padamu. tapi bagaimanapun dia ayah kandung. Cepatlah pulang dan lihat dia. Wang Xiuhua, Wang Xiuhua. Pelajaran terakhir belum cukup menyakitkan. Kalau begitu, aku akan bermain-main denganmu kali ini. Lin Wei An. Dia mau ngapain ini? Tiga gadis. Kasih kamu dosis besar. Bikin kamu nggak bisa bangkit lagi seumur hidup. Ayah, An, sudah pulang? Ayah saya di mana? Ayah nggak sakit, saya yang panggil. Sebenarnya saya cuma mau minta maaf. Ayo. Duduklah. Minum air. Sebelumnya ibu kurang baik. Ibu juga tidak ada pilihan. I am a suka merakok dan minum, urusan rumah dia tidak pernah urus. Aku sendiri yang mengurus rumah ini. Aku juga tidak ada pilihan. Tapi kamu dan Yaozu adalah saudara kandung. Tidak bisa benar-benar memutuskan hubungan, bukan? Cari. Hari ini aku beli sepotong daging. Membuat masakan kesukaanmu waktu kecil, babi kecap. Cuma mau minta maaf sama kamu. Nantinya. Kamu bantu Yaozu lebih sering, ya? MA, mana mungkin aku marah sama kamu. Aku cuma kesal kamu jual aku ke orang seperti Pak Li. Yaozu kan, pada akhirnya dia juga adikku. Aku nggak mungkin nggak peduli sama dia. MA, minum air dulu. Baguslah. Kamu istirahat dulu, ibu ambil buah. Hang. Mari makan buah. Mama minum air, minum air. Kamu juga minum, ayo. Ana, kenapa pusing sekali? Kamu kenapa? Ana. Wian. Ana. Gadis ketiga. Biar kau perdaya aku. Tunggu jual kamu ke Pak Li. Sumber hidup jangan harap bangkit. Aku akan panggil Pak Li sekarang. Cheng Zheng, kenapa kamu datang? Tidak pakai otak? Kamu tahu. Dia orangnya seperti... Kamu masih berani datang sendirian. Aku memang tidak pakai otak. Sore ini tetangga memanggilku pulang, rasanya ada yang tidak beres, jadi aku ikuti Wang Xiuhua. Dia pergi ke klinik hewan beli perangsang buat babi betina kawin. Dia benar-benar nekat. Sekarang dia kena batunya sendiri.
Ayo pergi. Nanti lihat sesuatu yang seru. Cepat, bantu aku. Lin Weian, kamu tahu pilih tempat. Sampai cari tempat seperti ini. Kamu benar-benar suka bersenang-senang. Adikku, jangan buru-buru. Kakak datang. Pak Li ini kuat sekali ya. Aku benar-benar meremehkan kekuatan para senior ini. Semakin tua semakin kuat. Lin Weian. Kenapa melirik pria lain? Zhang Gonglia. Zhang Gonglia. Tentu saja harus lihat. Pertunjukan baru saja dimulai. Ayo pergi. Hei tetangga, tangkap pencuri. Pencuri masuk rumahku. Di sini. Lin Yaotsu. Kamu bilang ada pencuri masuk rumahmu. Yang masuk itu pencuri bunga. Bétulle, Pancuribinga. Bouh. Kenapa Camus di sini? Apa yang terjadi di sini? Astaga, ya ampun. Wang Xua. Kamu suka yang seperti ini. Orang yang kamu cari untuk putrimu. Kamu sendiri malah berhubungan sama dia. Lihat si Lauli. Kelihatannya pendiam, tapi tenaganya cukup besar. Dengar suaranya tadi? Lebih berisik dari suara babi disembelih. Diam kalian semua diam-diam. Pak Li, kamu nakal. Apa yang kamu lakukan? Kenapa buru-buru denganku? Ibumu menggoda. Tanya ibumu, tinggalkan aku. Zhang Gongbiar quand dia lari ton cap dia. Jangan lihat lagi. Zhang Gonglia. Zhang Gonglia. Wang Xiehua. Wanita tak tahu malu. Berani-beraninya kamu selingkuh di belakangku. Jengwo dengarkan jelasan. Sudah ditumpukan jerami, mau dijelasin. Jengwo ku difitnah. Wanita tradisional. Dulu aku mengikutimu status bersih. Selama bertahun-tahun, siapa aku layani selain kamu? Kamu curang di tumpukan jerami, seluruh desa mendengar. Dan kamu bilang wanita tradisional. Bukan aku. Itu Lin Weian, dia yang menjebakku. Omong kosong. Sampai sekarang, kamu masih menyalahkan Wei An. Sekarang paham, kenapa kamu ngotot menikahkan dia dengan Li. Ternyata kamu sendiri. Yang suka pria tua itu. Kuberita hubungan aku. Lin Weian, cepat jelaskan ke ayahmu. Kamu kasih obat padaku, kan? Iya. Aku yang ganti gelasnya. Lin Weian. Jadi memang kamu. Kenapa kamu ingin mencelakakan aku? Kenapa? Wang Xiuhua. Oh Wang Xiuhua. Apakah kita ingin saling mencelakakan? Kamu dan Lin Yaozu? Merancang tipu muslihat menangkap kesalahan. Kalau bukan karena sudah waspada. Yang tertangkap dimarahi. Mungkin adalah saya, kan? Kalau tak punya niat buruk. Mana mungkin saya mencelakakan kamu? Benar, Wang Xiuhua. Kamu memberi obat pada anak tiri dan mencari pria tua, tapi gagal dan menerima akibatnya. Ini karma yang pantas kamu terima. Lin Jiangwo. Meskipun kamu menikah lagi. Linda anak kandungmu. Melakukan ini sama aja kayak binatang. Udah cukup nontonnya. Sayang, kita pergi. Kita pulang. Maafkan ayah, Linda. Ayah dulu memang Samuel yang dilakukan Wang Xiu. Itu nggak ada hubungannya. Ibu baru pergi belum lama.
Kamu buru-buru menikahi Wang Xiuhua, tahun berikutnya lahir Lin Yaozu. Selama bertahun-tahun, hidup lebih baik di rumah. Setiap hari bangun pagi bekerja keras, tapi kamu melihatnya menindasku, membawaku ke dalam kesulitan. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tak bisa memaafkanmu. Rumah ini peninggalan ibuku. Izinkanmu tinggal di sini di masa tua, tapi tolong jangan ganggu hidupku lagi. Wang Xiuhua biasanya. Selalu memukul atau memarahi Xiao An cukup. Sekarang bahkan mau meracuni. Dulu aku nggak suka Wan Xiuhua, musim dingin, nyuruh gadis keluarga Lin berlutut di luar tanpa makan. Hampir biku gadis. Lin Jiamo nggak baik. Kalau nggak manjain Wan Xiuhua, mungkin tinggal di kota besar. Di rumah besar. Sudah, jangan bicara lagi. Ayo pergi, tak ada yang menarik. Memalukan sekali. Wang Xiuhua. Kita cerai saja. Apa? Kamu mau cerai denganku? Ayah, kamu gila, ya? Ini bukan salah ibu. Bagaimana bukan salahnya? Kalau bukan karena dia Kenapa begini dengan putriku? Kalau bukan karena dia, sekarang Lin Weian sudah menikah ke keluarga Cheng. Aku juga bisa hidup enak. Lin Zhengwo. Sekarang kamu merasa aku sudah tidak berguna? Ingin membuangku begitu saja? Lalu menjilat Lin Weian, ya? Jangan harap. Dulu istrimu baru meninggal, kamu sudah datang menggoda aku. Saat itu ayahku baru meninggal. Ibuku berencana menikahkanku. Kamu bilang kamu akan memperlakukanku dengan baik. Tapi setelah aku menikah denganmu, di rumah, kamu tidak peduli. Aku, seorang gadis 18 tahun. Berusaha keras mempertahankan rumah ini. Bahkan dalam cuaca dingin beristirahat setelah melahirkan. Aku mencuci pakaian sendiri. Apakah kamu pernah peduli padaku? Lalu kenapa? Menikahimu bukan untuk cuci, masak, dan punya anak? Keluarga lain juga hidup seperti ini. Sekarang kamu bersama pria tua itu. Ketahuan diranjang, mempermalukan keluarga. Bagaimana bisa aku masih menginginkanmu? Ibu, kau tidak apa-apa. Kamu tidak apa. Ayah tidak mau merawatmu, biar aku saja. Bu, tidak apa-apa. Begitulah nasib wanita. Aku bekerja keras seumur hidup untuk keluarga ini. Sekarang sudah tua. Inilah yang ku dapat. Aku sudah berhitung sepanjang hidup. Akhirnya dapat apa? Ini semua karmaku. Bu, kamu mau kemana? Lin Yaozu. Lin Yaozu ada masalah. Ibumu bunuh diri. Bu. Sudahlah. Lihat dirimu. Ibu benar-benar begitu. Di saat seperti ini. Pemakaman butuh biaya. Dari mana kita dapatkan uang? Di rumah tidak tersisa 1 sen pun. Lin Yaozu, berani-beraninya kamu memukul aku. Kenapa kalau memukulmu? Beome. Kalau bukan karena kamu minta uang dari ibu mungkin mencari Lin Weian untuk menagih. Apa hubungannya dengan aku? Kalau Lin Weian memberi ibu obat, bagaimana bisa terjadi? Berani marah. Kenapa tidak cari Lin Weian? Lin Weian. Lin Weian yang menyakiti ibuku. Aku akan membalas dendam Lin Weian. Jangan-jangan ada masalah. Lin Weian. Sulit sekali ditemui, Lin Yaozu. Kamu datang mau apa? Mau apa? Kamu menyakiti ibuku. Kamu pikir ini selesai begitu saja? Lin Weian. Pergi ke sana. Viana. Lin Vian. Cepat menyingkir. Pergi ke sana. Kamu tidak apa-apa? Ini hanya luka kecil. Bagus kamu tidak apa-apa. Seng, kamu terluka. Gak apa-apa.
Lin Yaozu, itu yang bisa kamu lakukan. Ibumu gak ada hubungannya sama aku. Kalau mau nyalahin, jangan nyalahin aku. Lin Yaozu bawa pisau serang ke kantor polisi. Aigreko. Lin Weiyan, belum selesai. Cheng Zeng. Lain kali hal seperti ini, jangan maju. Aku bisa menangani ini sendiri. Gue suka aja. Lagian ini cuma luka ringan. Ngapain tegang begitu? Melindungi istri itu memang seharusnya. Lin Weiyan, jangan aneh, kalian cuma pernikahan kontrak. Dia menyela. Hanya karena anggap kamu sebagai mitra. Bisa lindungi diri sendiri. Hidup itu cuma sekali. Jangan gegabah lagi. Ayo pergi. Temani kamu ke rumah sakit untuk Biar tidak infeksi. Apa yang terjadi? Lin Weiyan menolak aku. bagaimana ini? Gim sudah buka begitu lama tapi belum ada yang daftar. Anen. Kamu kenapa? APA Cheng Zeng mengganggu kamu. Saya tidak melakukannya. Nenek, akhir-akhir ini saya sangat patuh. Sebenarnya, Tidak ada, Nenek. Bukan hal yang penting kok. Saya sudah selesai makan, kalian lanjut saja. Saya pergi dulu ya, Nenek. Anak nakal. Pasti kamu yang mengganggu An-An. Cepat minta maaf. Masalah rumah kamu juga gak bisa bantu. Gak bisa nenangin Vivian? Cepatlah pergi. baik, aku tahu. Aku langsung pergi sekarang. Daza anak bandel. Bisa nenangin cewek gak sih? Gak bisa. Gak boleh biarin si bocah ini bikin menantuku pergi. Ikutin dan lihat. Baik. Masih khawatir soal ini. Aku meremehkan zaman ini. Kupikir tahun 80-an bisa dapat uang dengan mudah. Ternyata drama pendek itu menipu. Tidak, kamu mengajar dengan baik sekali. Tapi, kamu masih kurang sesuatu. Apa? Ayo, aku akan bawa kamu lihat-lihat. Anak ini sudah cerdas. Bahkan tahu bawa pacar nonton film. Betul sekali. Dulu waktu ngejar ibunya, saya cuma tahu kerja di rumah, cari hati mertua. Sekarang, dia sudah tahu bawa pacar nonton film. Benar-benar melebihi gurunya. Kamu ini. Kenapa bawa aku ke sini? Sekarang film paling populer adalah Shaolin Temple. Katanya banyak orang ingin belajar silat setelah nonton film ini. Filmnya bagus enggak? Bagus. Jet Li keren banget. Khususnya jurus ini. Aku juga pengen belajar ilmu asli. Cheng Zeng. Aku ngerti maksudmu. Kamu memang bintang keberuntunganku. Aku mau bagi-bagi brosur dulu. Lin Weiyan. Kamu lagi ngapain sebenarnya? Jangan biarkan dia salah paham. Belajar kungfu Shaolin yang asli, kuatkan tubuh, bela diri. Datanglah ke Gim Vivian untuk mewujudkan impianmu jadi pendekar wanita. Lihatlah. Lihat-lihat, ayo lihat. Gim Vivian. Coba lihat ini. Jet Li berikutnya adalah kamu. Semuanya ada. Zheng, kamu bisa. Bisnis ini bisa sukses, semua berkat strategimu. Kakak ipar kita juga belum bilang terima kasih. Kamu tahu apa? Membantu istri sendiri perlu alasan? Nanti kamu harus lebih sopan sama kakak ipar. Istirahat dulu, minum sedikit air.
Terima kasih. Cheng Zheng, terima kasih. Untung ada kamu hari ini. Banyak orang datang daftar hari ini. Benarkah? Kakak Zheng bilang tidak mau menikah. Sekarang malah jadi pengekor istri. Aku ingin menemukan istri. Menikmati dengan istri, minum satu teguk biru utara. Aku minum biru utara. Aku juga mau. Cheng Zheng, cepat ke sini. Kali ini dapat banyak uang, cuma biaya pendaftaran Rp400.000. Cuma bilang terima kasih. Aku tidak butuh kata-kata. Aku udah melakukan semua ini, kalau dia bilang suka sama aku. Bukan hanya dengan kata-kata. Kamu adalah pemegang saham asliku. Uang ini akan aku bagi hasilkan denganmu. Lihatlah. Dengan perkembangan ini, selama aku bisa buka beberapa kelas privat lagi, aku akan segera mengumpulkan cukup uang. Kenapa kamu kumpulkan uang? Kalau kamu butuh uang, kamu bisa cari aku. Aku naksir rumah. Mereka minta 5.000. Setelah mengumpulkan uang dan berdiri kokoh di sini, kita bisa segera cerai. Lin Weian, kamu mau cerai sama aku? Kamu semangat mau cerai denganku. Aku. Jangan khawatir, kita bercerai, tetap bekerja sama dengan tindakanmu terkait nenek dan ayah. Aku tidak akan mempermalukanmu. Lin Weian. Apa yang salah? Lin Weian. Fokus pada perencanaan perceraian dan pembelian rumah. Aku akan kembali sekarang. Mengapa dia bertingkah kekanak-kanakan seperti tuan muda? Sakit. Dengan siku terselip di antara tulang rusuk, dia mengepalkan tinjunya. 12. Saya pikir tempat ini dibuka oleh orang hebat, ternyata cuma perempuan. Yang buka tempat latihan karate hiasan saja. Bang, ada urusan apa ya? Kamu yang namanya Lin Weian. Dengar-dengar kamu banyak ambil pelanggan saya. Berani sekali kamu. Zhao Gang. Di sini tidak menyambutmu. Keluar. Cheng Zheng. Kenapa kamu ada di sini? Kita kesepakatan sebelumnya. Tidak saling mengganggu. Sekarang kamu ke sini untuk beli wanita ini lawan aku? Zhao Gang. Dia nggak ganggu kamu. Pergi dari sini. Dia ambil bisnis saya, itu ganggu saya. Cheng Zheng, izinkan saya memberitahu. Kaulah yang menyakiti adikku waktu itu. Berhenti bicara. Saat kalian tidak punya uang untuk makan, kakak Zheng yang memberi. Xiao Lei mengalami kecelakaan mencari uang. Melakukannya karena Xiao Lei. Kami menetapkan aturan satu persatu. Saya tidak akan membiarkan Anda menindas istri saya. Bagus. Karena kamu bersikeras menentangku. Kalau begitu, jangan salahkan saya. Saudara-saudara, hancurkan itu untukku. Tunggu. Kepala Zhao. Kau datang untuk menantangnya. Baiklah, aku terima. Lin Weian, kau gila. Aku tahu kau bisa bela diri. Zhao Gang selalu berkelahi di jalan. Melawan dia berarti cari masalah. Tenang saja, aku tidak akan kalah. Bisa melawanmu, tapi harus buat 3 peraturan dulu. Menang, anak buahmu lihat harus menghindar. Tempat ini tetap buka. Kalau aku kalah, aku akan tutup tempat ini. Cerevet amat si wanita ini. Jaga mulutmu baik-baik, Zhao Gang. Aku tidak peduli masalah antara kamu dan Cheng Zheng sebelumnya. Dia adalah orangku, Lin Weian. Bukan giliranmu untuk atur urusan. Dia sedang membelaku. Hebat, kakak ipar. Zhao Gang, tunggu saja untuk menerima hukuman. Silakan. Kalau kamu mundur sekarang masih sempat. Daripada ada yang bilang aku seorang pria menganiaya wanita. Tidak perlu. Jangan berlutut dan minta ampun sama nenek. Zhao Gang pasti menang dengan 1 jurus. Kalau kamu berani bermain curang, aku akan membalasmu.
Ayo. Guru. Sepertinya saya ceroboh. Terima kasih atas pengertiannya, Kepala. Barusan yang Anda bilang masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Saya tidak menepati janji. Siap menerima kekalahan. Terima kasih atas bimbingannya, Kepala Lin. Cheng Zeng. Dasar anak nakal. Tak disangka kamu menikahi wanita berani. Kamu lebih beruntung dari Xia Olei. Sudah pasti. Saudara. Kita berangkat. Adikku meninggal, aku tahu tak bisa salahkan kamu. Dulu orang tuaku meninggal, lalu aku tiba-tiba sakit. Kerja keras untuk pengobatanku. Makanya dia begitu berjuang keras. Aku sendiri yang belum bisa menerimanya. Janji dulu kita. Sudahlah. Kakak ipar, kamu jago main dadu, tinju juga. Bukan? Dalam hati kami, kamu adalah, Ya, ini dia. Kalian telah bekerja keras. Cari waktu traktir kalian makan. Kakak ipar, kami masih ada urusan. Pakai ini. Kenapa kamu melihatku begitu? Kenapa tadi kamu berdiri di depanku? Kamu tahu siapa Zhao Gang? Kalau kamu terluka, bagaimana? Kalau kamu bagaimana? Kamu punya janji dengannya. Kenapa masih mau melanggar janji demi aku? Apa maksudmu? Aku hanya tidak suka melihat orang menindasmu. Aku mengerti. Tidak suka melihat orang menindasmu. Bagaimanapun, kamu sudah banyak membantuku. Baiklah. Aku pergi mengajar dulu. Lin Weian. Aku tidak mau pura-pura suami istri denganmu. Sebenarnya, aku mau. Nenek. Kenapa kalian datang? Kami perhatian pada kamu. Apakah kamu membuat An marah? Nenek tidak menyangka. Kalian buka sekolah tinju bersama An. Sekarang bisnis kalian bagus, dan hubungan kalian juga baik. Akhirnya aku bisa tenang. Bagus. Pernikahan itu harus saling mendukung dan tumbuh bersama, baru bisa terus berjalan. Tapi Shaun, nanti kamu harus lebih hati-hati. Kalau hamil, masih ikut sparring. Itu kan tidak aman. Nenek dan ayah. Aku tidak hamil. Mana ada. Bahkan belum pernah tiduran di ranjangnya. Nenek, ayah, kenapa kalian begitu bingung? Dia tidak punya gelar, latar belakang keluarga. Setiap hari di depan umum, tak pantas untuk Xia Zeng kita. Xiaojing, Kamu ngomong apa sih? Sekarang ini zaman apa? An memang dari keluarga biasa. Tapi dia mandiri dan kuat. Apa salahnya? Nenek. Udah deh, jangan ngomong sembarangan lagi. Pulanglah. Lin Weian, jangan kira nenek dukung kamu, bisa masuk keluarga kami. Nanti pasti kamu diusir keluar. Weian, jangan dipikirin. Kakak saya emang ceplas-ceplos. Tapi hatinya baik. Saya paham. Seorang kakak seperti ibu, saya nggak akan marah. Kamu bukan gak marah. Tapi kamu juga gak peduli.
Kemarin kamu terluka, 3 kali sehari, ingat pakai salepnya. Anak ini sembarangan. Ternyata dia cukup perhatian juga. Mana Vine? Kamu sudah bangun. Ayo, kenalkan. Ini, Teman kami tumbuh bersama. Su King, Juga mantan pacar Xiao Zheng. pacarnya dulu. Su King. Teman kecil. Tidak heran Cheng Zheng tidak mau menikah, rupanya memikirkan dia. Halo, Nona Lin. Kita pernah bertemu sebelumnya? Anda salah orang. saya tidak salah, Anda lupa? Beberapa hari yang lalu Anda menyelamatkan saya di jalan. 7. Sopan santun, jangan mendekat. Sudah. Tenang saja, tidak apa-apa. Aku sudah lama mencarimu, tidak Bisa bertemu di sini. Oh, Camus, Buat apa terima kasih? Sepanjang hari hanya pamer dan membuat keributan, tidak takut merusak nama keluarga Cheng. Lin Wan. Jenggang kira ku tidak tahu. Kau sama Xiao Zheng bahkan belum tinggal serumah. Sekarang, Kau tahu kenapa, kan? Soalnya, Orang ditunggu Xiao Zheng. Bukan kamu. Kalau bukan karena nenek yang menjodohkan, kau pikir Xiao Zheng akan menikah dengan orang sepertimu. Tentang hal itu, Cheng Zheng sudah memberitahu Cheng Jing. Jadi, Su Qingqing datang ke keluarga Cheng, berencana untuk bercerai denganku. tenang saja. Tidak perlu kamu ingat. Pernikahanku dengan Cheng Zheng akan kuatasi. sekarang. Tahu dirian tak keluar dari keluarga Cheng kan? Lin Weiyan sepertinya suka sekali makan kue ini. Wei Yan. Kamu sudah bangun, kasih salep di tangan belum? Gak usah kamu peduliin. Punya waktu lebih, mending urus bulan putihmu itu. Bulan putih? Siapa? Su King. Ngapain kamu ke rumahku? Anak nakal, teriak apa sih? King liburan, jarang pulang, kalian harusnya ngobrol. Ngobrol? Su King, kamu barusan ngomong apa sama istriku? Ngomong apa sih? Kalian kan dari kecil tumbuh bareng. Dulu waktu main rumah-rumahan aja bilang mau nikah. Sis. Aku tahu mikirin apa. Tapi aku udah nikah gak ada niat cerai. Susahnya ngambek istri. Sekarang belum beres. Gara-gara kalian dia malah pergi. Anak nakal, balik sini. Aku kan cuma ingin yang terbaik buat kamu. Ching. Lihat ini seperti apa. Belakangan ini, tidak tahu apa yang mempengaruhi Cheng Zheng. Kamu dan Cheng Zheng dibesarkan bersama, bersahalah. Pasti bisa menikah dengannya. Kak, aku memang suka Cheng Zheng. Tapi si bodoh itu sekarang cuma pikirin Lin Weiyan. Dia selalu tampil di depan, berkelahi, bagaimana cocok jadi menantu. Perempuan seharusnya santai dan patuh. Mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Ching. Kebahagiaan harus diperjuangkan, kamu harus lebih berusaha.
Sekarang aku punya 3.000 rupiah. Rumah besar belum dibeli. Aku belikan kue, rumah kecil mungkin. Lin Wei-an. Kamu sekarang mau beli rumah? Kenapa dia marah sekali? Ya. Ceng. Bukannya sudah sepakat sebelumnya? Saat waktunya tiba, kita bercerai. Sekarang saya Punya sedikit uang. bisa menghidupi diri sendiri, saatnya untuk pergi. Jadi, maksudmu selama ini? Menikah denganku, hanya menganggapku alat? Kamu, Aku. Orang ini, Itu Su Qingqing yang tumbuh bersama kami sejak kecil. Juga mantan pacar Xia Zheng. iya. Antara kita, Memang hanya sebuah transaksi. Lin Wei-an. Kamu memang serigala berbulu domba. kenapa dia begitu marah? Sial. Lin Wei-an benar-benar tidak mengejarku keluar. Kamu ngapain di sini? Cheng Zheng. Camus su Calin Wei-an, quand? Apa maksudmu? Siapa yang suka dia? Jean Gambert pura-pura. Dari kecil selalu begitu. Punya mulut tapi nggak bisa ngomong baik-baik. Aku akui, aku ada sedikit perasaan sama kamu. Kamu sudah punya orang yang kamu suka. Aku nggak akan bersikap muka tebal dan terus mengejarmu. Jangan bilang kalau aku nggak bantu kamu. Sebenarnya, kita cewek tuh cuma kelihatan kuat aja. Sebenarnya kita juga pengen nemuin. Orang yang bisa baik ke kita. Tapi mulut kamu itu jahat dan keras kepala. Kalau nggak tunjukin, Isi hati kamu, gimana dia berani buat kasih masa depannya ke kamu? Sudah, semua yang perlu aku bilang sudah disampaikan, sekarang tinggal kamu gimana. Dada. Aku dengar kamu mau beli rumah. Gimana kalau di sini? Di sini dekat dengan Gim. Sangat cocok untuk kamu tinggal sendiri. lokasi ini memang bagus. Tapi berapa harga ini? Jangan khawatir soal harga. Milik saudara saya. Hanya 2.500. Uang yang saya punya cukup untuk membeli rumah ini. Akhirnya punya rumah kecil sendiri. Terima kasih, Bang Wang. Bisa selesai semua ini berkat bantuanmu. Bisa membantu. Saya juga senang. Karena aku suka padamu. Bisakah kamu beri aku kesempatan traktir makan? Mari kita lebih saling mengenal. Membangun hubungan. Kakak Wang, terima kasih. Tanpamu, tidak selesai. Sebenarnya bisa membantumu. Saya juga senang. Karena aku sudah suka padamu. Bisakah kamu memberi kesempatan traktir kamu makan? Mari kita lebih saling mengenal, membangun hubungan. Kakak Wang, Saya. Cheng Zheng, kamu kok di sini? Kalau aku nggak ada, kamu langsung pergi sama dia. Kencan makan ya. Lin Wei-an, tahu nggak? Kamu itu istriku. Wei-an. Kamu udah nikah. Iya. Maaf, dia suamiku. Oh itu. Gimana kalau urusan beli rumah ditunda dulu? Oke. Nanti lain kali. Maaf, Bang Wang. Jean-Gian Lincali. Kenapa matamu? Hampir jatuh ke orang lain. Dia lebih ganteng atau lebih kaya dari aku? Kamu suka banget sama dia. Cheng Zheng, kamu kenapa sih tiba-tiba marah? Aku gila.
Kamu rencanakan beli rumah pindah, belum cerai denganku, sudah bercinta dengan orang lain, kamu nggak sabar. Cepat-cepat ingin bersamanya, omong kosong apa? Aku gila. Satu sisi rencana beli rumah, sisi lain belum cerai, sudah bercinta dengan orang, kamu nggak sabar. Cepat-cepat ingin bersamanya, omong kosong apa? Waktu itu bilang beli rumah. Karena sepakat. Sudah sepakat. Tapi aku pikir, aku jadi patuh kau malah mengecewakanku. Cheng Zheng. Kamu menangis. Siapa yang menangis itu karena kamu bikin kesal mungkin dia pikir. Dikhianati harga diri pria merasa tertantang. Makanya menangis. Kamu tahu tidak? Aku suka kamu. Aku tidak mau cerai denganmu. Aku ingin jadi pasangan suami istri sungguhan denganmu. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Lin Weian. Akhirnya aku menemukan kalian. Lin Yaozu. Kamu di penjara hari tapi masih belum menyesal. Menyesal. Lin Weian. Semuanya salah kalian. Toba. Lin Weian. Semua salah kalian. Ini gara-gara pasangan buruk. Ibu Seya dikhianati. Sekarang tidak punya uang dan pekerjaan. Hong Mei lari dengan pria lain, menggugurkan anak. Sekarang Seya tidak punya apa-apa. Saya akan membalas kalian. Lin Yaozu, berani sentuh pria saya, kamu mencari masalah. Kak, jangan bertengkar lebih lama. Kak, Jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi, Kak. Lin Weian. Camus Berani Puculacu. Ibuku sudah pergi. Kamu malah begini menyiksa aku ya? Kesalahan orang tua karena tak. Lin Yaozu, kamu seorang pria. Tidak memikirkan uang untuk keluarga, hanya memikirkan bagaimana bergantung pada wanita menghisap sumber dayanya. Tidak ada yang berutang padamu. Nona. kalian butuh bantuan? Kami baik-baik saja, hanya perlu bawa suami saya ke rumah sakit untuk cek luka. Mohon bantuan Anda. Bawa ke penjara untuk makan-makan. Tidak, aku tidak mau. Aku tidak mau. Serahkan pada kami, aku tidak mau masuk penjara. Lin Weian, aku pasti akan kembali. Kamu ini benar-benar, pisau itu bahaya, situasi begitu berisiko kamu masih maju. Duduk di sini. Aku masak sup ayam untukmu. Cheng Zheng. Hati-hati dengan lukamu. Lin Weian. Kita tidak bercerai, ya? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Kamu bilang kenapa? Padahal kamu sudah punya orang yang kamu suka. Kalau merasa sulit menjelaskan ke nenek dan ayah, aku akan bantu menjelaskan. Lin Weian. Kapan aku pernah suka Su Qingqing? Kamu sampai teriak nama dia waktu tidur, masih bilang gak suka?
Kenapa? Kamu bilang kenapa? Padahal kamu sudah punya orang yang kamu suka. Kalau sulit menjelaskan ke nenek dan ayah, aku akan jelaskan untukmu. Lin Weiyan. Kapan aku pernah suka Su Qingqing? Kamu tidur saja menyebut namanya, kamu masih bilang tidak suka? Aku bersumpah. Aku tidak pernah suka Su Qingqing. Aku dan dia tumbuh bersama sejak kecil. Main rumah-rumahan bersama. Makanya kakakku salah paham. Seriusan. Serius lebih tulus dari mutiara. Sejak kecil aku bersih. Dari kecil sampai sekarang. Aku cuma suka kamu seorang. Kenapa dulu kamu nggak bilang? Dulu. Aku belum pernah pacaran. Aku takut kamu mengejekku, takut kamu pikir aku gagal. Lebih takut kalau kamu menolak aku. Lagi pula, orang yang sekeren dan sekaya aku. Tidak banyak. Siapa bilang kamu nggak punya masa depan? Pada malam pernikahan, kamu bilang mau tunjukin kehebatanku. Jadi, lakukan. Lin Weiyan. Suatu hari nanti. Aku akan tunjukin betapa hebatnya kemampuan yang aku miliki. Maksudmu? Malam ini aku bisa tidur di ranjang. Baiklah, Tuan Muda Cheng, sepertinya kamu mau terus tidur di lantai. Baiklah, malam ini kamu terus tidur saja. Cheng Zheng, kamu mau apa? Malam ini, akan kuperlihatkan kekuatan suamimu. Hati-hati dengan lukamu. Jangan pedulikan. Malam pertama lebih penting. Sudah cukup. Cedera lama sembuh. Ku bilang jangan bergerak, kamu membandel. Lukanya terbuka lagi. Duduk diam, aku suapi. Oke. Dasar anak bandel. Tinggi badan 185. Berat badan 145. Namun, Semua 140 itu hanya keras kepala. Hari ini malah jadi penurut. Masih enak punya istri. Mungkin anak kita yang nakal ini bisa berubah. Meneruskan keluarga kita, keluarga Cheng. Nenek ayah tolong selamatkan aku. Kak, Kalian tolong selamat. kenapa kamu jadi begini? Duduklah. Itu Wang Dayong. Aku bilang padanya aku hamil. Dia cari orang untuk hitung, katanya ini juga perempuan. Dia malah memaksa aku menggigurkan. Aku tidak mau. Dia mau memukulku lagi. Bajingan itu. Dulu saat datang melamarmu. Perden di depan pintu seharian. Sekarang. Berani-beraninya mengatak kukuku. Kurang ajar. Xiao Jing, luka sebelumnya. Apakah juga dia yang memukul? Kalau dia berani memukulmu, dia berani memukulmu lagi. Kamu seharusnya cerai dengan dia saat pertama kali dia memukulmu. Aku sudah bilang mau cerai, tapi dia bilang kalau aku berani cerai. Dia akan menghancurkan aku. Niu-Niu masih sangat kecil. Aku takut.
Aku sudah bilang mau cerai, tapi dia bilang kalau aku berani cerai. Dia akan benar-benar menghancurkan aku. Niu masih sangat kecil. Aku takut. Kakak takut apa? Hanya pria tak berguna. Yang akan memukul istri dan anaknya. Kamu memaafkannya kali ini. Kamu memberi kesempatan untuk menyakitimu. Lagi pula kita semua di sisimu. Jangan takut. Lin Wei-an. Aku dulu bersikap begitu padamu. Kamu masih mau membantuku? Kamu adalah kakak perempuan putri dari orang tua kita. Kita adalah satu keluarga, benar. Keluarga Cheng masih ada aku. Hari ini kita akan menuntut keadilan untukmu. Cheng Jing, wanita yang tidak bisa punya anak itu memang memanggil bantuan dari keluarganya. Biarkan aku memberitahu kalian, gua mukul istri sendiri. Vayala. Pergi sana. Kamu istri barunya Cheng Zheng ya? Cuman kamu. Berani beraninya Bella Chongjing. Pulang kasih tahu Cheng Jing. Kalau dia nggak gugurin anak di perutnya. Gwa bakal mukul dia lagi. Kamu barusan ngomong apa? Mau pukul siapa? Kenapa? Sih? Mau lawan aku? Barusan ngomong apa? Mau pukul siapa? Kenapa? Sih? Mau lawan aku? Dia bahkan nggak bisa kasih anak laki-laki. Bikin keluarga Wang habis. Dia adalah dosa keluarga. Kalau kamu masih berani belain dia lagi. Hati-hati, aku bisa hajar kamu juga. Kamu mengancamku. Lihat ini. Harus kena istriku. Orang terakhir yang dia pukul adalah adiknya, giginya sampai rontok 2. Aku mengancammu. Mau hajar aku? Hari ini, aku akan memukul sekali agar tidak ada yang berani lagi. Tolong, jangan pukul lagi. Wang Deong. Kamu juga tahu takut. Kenapa sekarang baru takut? Ini untuk istrimu yang kau pukul, aku balas. Ini surat cerai, dia menikah 7 tahun, merawat ibumu. Mengurus rumah, melahirkan anak. Aku ingin kamu bagi setengah hartamu. APA. Aku tidak setuju. Tidak setuju. Sepertinya pelajaran ini masih kurang. Selain itu, biaya anak pun harus tetap dibayar. Berani kurang, siap-siap kena bogem. Tidak pakai sopan. Minta bagi setengah harta. Selain itu, biaya anak pun harus tetap dibayar. Berani kurang, siap-siap kena bogem. Tidak pakai sopan. Baik, aku tanda tangan.
Kalau tidak suka putri, kita bawa Nu pulang ke keluarga Cheng. Kalau berani ganggu ibu dan anak itu, lalu aku akan mematahkan kakimu. Apakah kamu mendengarku? Aku mendengarmu. Saya mengerti. Jangan terburu-buru. Vivian. Terima kasih atas bantuan Anda. Hal-hal dari masa lalu. Ini kesalahan adikku. Seharusnya itu tidak ditujukan padamu. Saudari, yang dulu-dulu itu sudah lewat. Mulai sekarang, kamu tinggal di rumah melahirkan anak. Kamu tidak usir aku? Kenapa aku harus usir kamu? Ini bukan rumah mertuamu, ini rumah kakakmu. Ini tempat lahir dan besar. Juga pelabuhan kamu dan Niu-Niu selamanya. Baguslah. Satu keluarga. Harusnya memang rapi begini. Menjalani hidup dengan baik adalah yang terpenting. Benar sekali. Sekarang. Aku berharap Cheng Zheng cepat dewasa. Segera ambil alih. Aku juga bisa pensiun lebih awal. Menikmati waktu dengan cucu di rumah. Itu tidak bisa. Ayah, aku sama sekali belum punya pengalaman mengelola. Ayah. NAK. Ayah, kenapa? NAK. Ke rumah sakit. Dokter, bagaimana dokter? Dokter, bagaimana ayah saya? Pendarahan otak mendadak. Pertolongan tepat waktu, keluar dari bahaya. Tapi perlu istirahat total jangka panjang, jangan ada rangsangan lagi. Mengerti? Terima kasih dokter. Salahku. Pasti gara-gara aku. Kak Jing. Jangan berpikir begitu. Bagaimanapun juga ayah sudah keluar dari bahaya sekarang. Nenek. Zhao, manajer pakaian Cheng Zheng bermasalah besar. Paman Zhao, ada apa? Zeng. Banyak pakaian menumpuk di gudang. Menghabiskan dana, ruang, gaji pekerja tidak dibayar. Akhir-akhir ini kepala pabrik lama sibuk mengurus ini, tak disangka ada masalah saat Harus bagaimana sekarang? Sebelumnya semua salahku. Aku peduli makan, minum, dan bersenang, tidak memikirkan masalah pabrik. Harus bagaimana sekarang? Jangan panik dulu. Aku dan kakak menemani menjaga pabrik keluarga Cheng. Kita pasti bisa menjual semua pakaian kali ini. Sebelumnya semua salahku, cuma peduli makan minum dan bersenang-senang. Belum pernah terpikirkan soal pabrik, apa yang harus kita lakukan? Jangan terburu-buru. Kakak akan menemanimu. Kita akan menjaga pabrik. Kita akan menjual semua pakaian kali ini. Tapi, aku hanya tahu mengurus rumah. Apakah aku bisa? Tentu bisa, Kak. Wanita bukan hanya putri, ibu, atau istri. Masih banyak dilakukan untuk meraih kesuksesan. Selain itu, Cheng Zheng, jangan lupa, kalau bukan karena kamu, tempat tinjuku sudah bangkrut. Saya yakin dengan usaha kita bisa Mengatasi kesulitan ini. mengembangkan merek pakaian, membuatnya dikenal di seluruh negeri. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Gampang. Kita bisa mengadakan sebuah peragaan busana. Ini bisa berhasil nggak? Aku belum lihat orang jualan baju kayak gini. Justru karena baru, jadi bisa menarik orang. Tunggu aja deh.
Ini bisa berhasil nggak? Aku nggak lihat jualan baju kayak gini. Karena baru bisa menarik orang. Tunggu. Semua bersiap. Mau ngapain ini? Situasinya gimana ini? Rok ini cantik sekali. Bagus sekali. Cantik banget. Rok kotak-kotak dengan sabuk di pinggang. Bagus sekali. Selain bagus, juga murah. Promo beli 2 gratis 1. Jika baju yang kalian suka, bisa daftar dan beli di sini. Baju kami hari ini. 20 beli 2 gratis 1, stok terbatas, siapa cepat dapat. Celana itu masih ada? Ambil 2 un Tuxeya. Benar beli 2 gratis. Saya mau 2. Saya juga mau. Ayo, ayo. Semua lihat sini. Baik, itu dia. Ambil dan lihat. Ayo, ayo, semuanya lihat sini. Ayo, ayo, kalian mau coba ini? Barang sudah habis, terjual 10.000. Nanti kita adakan akar lagi. Barang di pabrik pasti segera habis terjual. Tentu saja. Saya berencana menjual stok ini, desain pakaian baru, buka toko pakaian sendiri. Rencanakan beberapa peragaan busana, saya yakin dalam setahun, pesanan pabrik kita pasti akan semakin banyak. Pak. Anda baru keluar dari rumah sakit, mengapa datang? Saya merasa tidak tenang. Makanya datang untuk melihat. Tapi saya lihat kalian bertiga mengelola pabrik dengan baik. Nanti saya menikmati pensiun di rumah. Sayang, tugasmu ke depan masih berat. Karena kamu harus mengurus nenek dan ayah. Yang penting, kalau kamu tidak giat cari uang, maka aku dan anak bisa kelaparan. Sayang, tugasmu ke depan masih berat. Karena kamu harus mengurus nenek dan ayah. Yang terpenting kamu tidak berusaha cari uang. Maka, aku dan anak bisa kelaparan. Aku akan jadi ayah. Ada apa? Kenapa kamu menangis lagi? Sayang. Kalau nanti ada bayi, Apakah aku akan diabaikan? Tidak mungkin. Kamu dan bayi adalah orang terpenting bagiku. Hidup penuh tantangan. Selama ada cinta di hati, kita pasti akan menemukan kebahagiaan sendiri. Tamat.